Bab 13. Apakah semua perayaan menyenangkan Allah? Selalu pastikan hal apa yang menyenangkan Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Paragraf 1. Pertanyaan. Apa yang perlu kita pastikan agar ibadah kita menyenangkan Yehuwa? Dan mengapa? Yesus berkata, para penyembah yang sejati akan menyembah Bapak dengan bimbingan kuasa kudus dan sesuai dengan kebenaran, karena Bapak memang mencari orang-orang yang ingin menyembahnya seperti itu. Yohanes 4 ayat 23. Setiap orang harus selalu memastikan hal apa yang menyenangkan Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Ini tidak selalu mudah, karena setan ingin menyesatkan kita untuk melakukan hal-hal yang Yehuwa benci. Paragraf 2. Pertanyaan. Ceritakan apa yang terjadi di dekat Gunung Sinai. Bagaimana cara setan menyesatkan kita? Salah satu caranya adalah dengan membuat kita sulit menentukan mana yang benar dan yang salah. Perhatikan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel sewaktu mereka berkemah dekat Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung, dan bangsa itu menunggu dia kembali ke perkemahan. Tapi mereka tidak sabar dan meminta Harun untuk membuatkan Allah bagi mereka. Harun pun membuat patung anak sapi dari emas untuk mereka. Lalu orang-orang itu berpesta. Mereka menari di sekitar patung itu dan menyembahnya. Mereka berpikir bahwa dengan menyembah patung itu, mereka menyembah Yehuwa. Meski mereka menganggap pesta itu sebagai perayaan untuk Yehuwa, tindakan mereka tetap salah. Yehuwa menganggap itu sebagai penyembahan berhala, dan banyak orang dihukum mati. Keluaran 32 ayat 1-6, 10, dan 28. Apa pelajarannya? Jangan mau dibodohi. Jangan sentuh apapun yang najis. Jika kita ingin tahu mana yang benar dan yang salah, belajarlah dari Yehuwa. Yesaya 52 ayat 11. Paragraf 3 dan 4. Pertanyaan. Mengapa kita perlu mencari tahu asal-usul banyak perayaan yang ada sekarang? Saat di bumi, Yesus melatih para rasul untuk menjadi teladan dalam menjalankan ibadah yang bersih. Setelah kematiannya, para rasul terus mengajarkan prinsip-prinsip Yehuwa kepada murid-murid baru. Tapi setelah kematian para rasul, guru-guru palsu mulai mengajarkan ajaran palsu serta kebiasaan dan perayaan kafir ke dalam sidang. Bahkan, mereka menamai perayaan-perayaan kafir itu agar terkesan Kristen. Banyak dari perayaan-perayaan itu masih dirayakan, serta menonjolkan ajaran palsu dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Di seluruh dunia, orang-orang menganggap penting perayaan-perayaan. Tapi, semakin kita tahu cara berpikir Yehuwa, kita mungkin harus menyesuaikan cara berpikir kita tentang perayaan tertentu. Ini mungkin tidak mudah, tapi kita bisa yakin bahwa Yehuwa akan membantu kita. Kita akan mencari tahu asal-usul beberapa perayaan yang umum, sehingga kita mengerti perasaan Yehuwa tentang itu. Asal-usul perayaan Natal. Paragraf 5. Pertanyaan. Apa buktinya bahwa Yesus tidak lahir pada 25 Desember? Di banyak tempat, banyak orang merayakan Natal pada 25 Desember, karena mereka berpikir bahwa Yesus lahir pada tanggal itu. Alkitab tidak menyebutkan tanggal atau bulan kelahiran Yesus. Tapi, Alkitab memberitahu keadaan saat Yesus lahir. Lukas menulis bahwa ketika Yesus lahir di Bethlehem, gembala-gembala yang tinggal di tempat terbuka sedang mengurus domba. Lukas 2 ayat 8-11. Pada bulan Desember, cuaca di Bethlehem dingin, sering hujan, dan bersalju. Dengan cuaca seperti itu, para gembala tidak mungkin tinggal di luar dengan domba mereka pada malam hari. Jadi, Yesus lahir bukan pada bulan Desember, tapi pada bulan sewaktu cuacanya tidak terlalu dingin. Alkitab dan bukti sejarah menunjukkan bahwa dia lahir pada bulan September atau Oktober. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan A. Apa asal-usul Natal dan banyak kebiasaannya? Pertanyaan B. Apa seharusnya alasan kita memberikan hadiah? Jadi, apa asal-usul Natal?
itu berasal dari pesta-pesta kafir, misalnya pesta Saturnalia yang dirayakan orang Romawi untuk dewa pertanian yang bernama Saturnus. Di Ensiklopedia Americana berkata, perayaan Saturnalia yang dirayakan orang Romawi pada pertengahan Desember menjadi dasar dari banyak kebiasaan Natal yang meriah. Misalnya, dari perayaan itu muncul kebiasaan makan-makan yang mewah, memberikan hadiah, dan menyalakan lilin. Selain itu, tanggal 25 Desember adalah hari lahir dewa matahari orang Persia, yaitu Mitra. Tapi, banyak orang yang merayakan Natal tidak memikirkan asal-usulnya yang kafir. Mereka merayakan Natal karena ingin berkumpul bersama keluarga, menikmati makanan yang enak, dan bertukar kado. Kita juga menyayangi keluarga dan teman kita, dan Yehova ingin agar umatnya saling berbagi. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jadi, Yehova tidak ingin kita memberi hadiah hanya pada saat-saat tertentu. Umat Yehova senang memberi hadiah dan berkumpul bersama teman dan keluarga kapan saja, tanpa mengharapkan imbalan. Mereka memberi karena mereka saling menyayangi. Paragraf 8. Pertanyaan. Apakah ahli perbintangan memberi Yesus hadiah saat dia baru lahir? Jelaskan. Untuk mendukung kebiasaan memberikan hadiah saat Natal, banyak orang berkata bahwa ada 3 orang bijaksana yang membawa hadiah untuk Yesus yang baru lahir di sebuah kandang. Memang, ada sekelompok pria yang mengunjungi Yesus untuk memberinya hadiah. Pada zaman Alkitab, memberi hadiah kepada orang penting adalah hal yang umum. Tapi, Alkitab mencatat bahwa orang-orang ini adalah ahli perbintangan, yaitu orang-orang yang menggunakan sihir dan tidak menyembah Yehova. Selain itu, mereka datang bukan saat Yesus baru lahir di sebuah kandang, tapi saat dia sudah menjadi anak kecil di sebuah rumah. Apa kata Alkitab tentang perayaan ulang tahun? Paragraf 9. Pertanyaan. Perayaan ulang tahun siapa yang disebutkan dalam Alkitab? Sewaktu seorang bayi lahir, itu adalah saat yang membahagiakan. Tapi, itu bukan berarti bahwa kita harus merayakan ulang tahun. Coba pikirkan, hanya ada 2 perayaan ulang tahun yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu ulang tahun Firaun dari Mesir dan ulang tahun Raja Herodes Antipas. Kejadian 40 ayat 20-22 mengatakan, 3 hari setelah itu adalah hari ulang tahun Firaun. Dia mengadakan pesta untuk semua hambanya. Lalu dia mengeluarkan pengurus minuman dan pengurus roti itu dan membawa mereka ke hadapan semua hambanya. Firaun mengembalikan kedudukan pengurus minuman, dan dia kembali bertugas memberikan minuman kepada Firaun. Tapi, Firaun menggantung pengurus roti, persis seperti yang Yusuf katakan. Markus 6 ayat 21-29 mengatakan, suatu hari, Herodias mendapat kesempatan sewaktu Herodes mengadakan pesta pada hari ulang tahunnya untuk para pejabat tingginya, komandan militer, dan orang-orang paling penting di Galilea. Lalu, anak perempuan Herodias datang dan menari di situ. Dia membuat Herodes dan tamu-tamu yang makan bersamanya senang. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah apa saja kepada saya, dan saya akan memberikannya." Dia bersumpah kepadanya, "Apapun yang kamu minta akan saya berikan, bahkan sampai setengah dari kerajaan ini." Gadis itu pun menemui ibunya dan bertanya, "Aku harus minta apa?" Ibunya menjawab, "Kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu cepat-cepat menghadap raja dan menyampaikan permohonannya dengan berkata, "Saya ingin agar sekarang juga Tuhan memberi saya kepala Yohanes Pembaptis di atas piring besar." Meskipun ini membuat raja sangat sedih, dia tidak mau menolak permintaan itu karena sumpahnya dan tamu-tamunya. Maka raja segera mengutus seorang pengawal dan menyuruh dia membawa kepala Yohanes. Pengawal itu pun pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawa kepalanya itu di atas piring besar. Dia memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu membawanya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar tentang itu, mereka datang mengambil jenazahnya dan membaringkannya dalam makam.
Kedua penguasa ini bukanlah penyembah Yehua. Malah, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa penyembah Yehua merayakan ulang tahun. Paragraf 10. Pertanyaan. Apa anggapan orang Kristen abad pertama tentang ulang tahun? Menurut The World Book Encyclopedia, orang Kristen abad pertama menganggap perayaan ulang tahun sebagai kebiasaan kafir. Kebiasaan ini berdasarkan ajaran palsu. Misalnya, orang Yunani pada zaman dulu percaya bahwa saat seseorang lahir, ada suatu roh yang melindunginya. Dan mereka percaya bahwa roh ini berkaitan dengan dewa yang juga lahir pada tanggal itu. Mereka merasa bahwa mereka perlu merayakan ulang tahun agar dilindungi seumur hidup. Selain itu, ulang tahun juga berkaitan dengan ramalan bintang. Paragraf 11. Pertanyaan. Bagaimana Yehua ingin kita bermurah hati? Banyak orang merasa bahwa ulang tahun mereka adalah hari yang istimewa, dan mereka perlu dihargai dan disayangi pada hari itu. Tapi, kita bisa menunjukkan bahwa kita menyayangi keluarga dan teman kita kapan saja, bukan hanya pada hari tertentu. Yehua ingin agar kita berbaik hati dan bermurah hati setiap saat. Kisah 20 ayat 35 mengatakan, "Dalam segala hal, aku sudah menunjukkan kepada kalian bahwa dengan bekerja keras seperti ini, kalian harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat kata-kata Tuhan Yesus sendiri, yaitu, lebih bahagia memberi daripada menerima." Selain itu, kita bersyukur kepadanya atas kehidupan kita yang berharga setiap hari, bukan hanya pada tanggal kelahiran kita. Paragraf 12. Pertanyaan. Mengapa hari kematian bisa lebih baik daripada hari kelahiran? Pengkhotbah 7 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada minyak yang baik, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa hari kematian bisa lebih baik daripada hari kelahiran? Saat kita lahir, kita belum melakukan apapun yang baik ataupun yang buruk. Tapi, jika kita menggunakan hidup kita untuk melayani Yehua dan berbuat baik, kita membuat sebuah nama baik, dan Yehua akan mengingat kita bahkan setelah kita mati. Umat Yehua tidak merayakan ulang tahun mereka, atau ulang tahun Yesus. Malah, satu-satunya perayaan yang Yesus perintahkan untuk diperingati adalah peringatan kematiannya. Asal-usul perayaan Paskah. Paragraf 13 dan 14. Pertanyaan. Perayaan Paskah berhubungan dengan apa? Banyak orang yang merayakan Paskah berpikir bahwa mereka merayakan kebangkitan Yesus. Tapi sebenarnya, perayaan Paskah sudah dihubungkan dengan Eostre, yaitu Dewi Fajar dan Dewi musim semi orang Anglo-Saxon. The Dictionary of Mythology menjelaskan bahwa dia juga adalah Dewi Kesuburan. Beberapa kebiasaan Paskah berhubungan dengan kesuburan. Misalnya, menurut Ensiklopedia Britannica, telur adalah lambang utama kehidupan baru dan kebangkitan. Dan kelinci telah lama digunakan sebagai lambang kesuburan dalam ibadah orang kafir. Jelaslah, Paskah tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus. Apakah Yehua senang saat melihat orang-orang mencampur kebiasaan agama palsu dengan kebangkitan putranya? Pasti tidak. Malah, Yehua tidak pernah meminta kita merayakan kebangkitan Yesus. Apa itu perayaan Halloween? Paragraf 15. Pertanyaan. Apa asal-usul Halloween? Halloween berhubungan dengan penyihir, peri jahat, dan hantu. Ini bukan perayaan baru. Pada bulan purnama yang terdekat dengan 1 November, orang Celt di Inggris dan Irlandia pada zaman dulu merayakan perayaan Samhain. Mereka percaya bahwa selama perayaan ini, roh-roh orang mati kembali ke bumi. Orang-orang menyajikan makanan dan minuman agar roh-roh itu tidak mengganggu mereka. Sekarang, anak-anak memakai kostum dan pergi dari rumah ke rumah meminta permen atau coklat. Jika tidak diberi, mereka akan mengganggu penghuni rumah. Tanpa disadari, mereka sedang meniru kebiasaan pada zaman dulu yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Pernikahan yang baik di mata Allah. Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan.
apa yang perlu kita pikirkan sewaktu merencanakan pernikahan? Pernikahan adalah saat yang membahagiakan. Di seluruh dunia, cara orang merayakan pernikahan berbeda-beda. Biasanya, orang-orang tidak memikirkan asal-usul dari suatu kebiasaan pernikahan. Jadi, mereka mungkin tidak tahu bahwa beberapa kebiasaan berasal dari ajaran palsu. Tapi, pasangan Kristen yang merencanakan pernikahan ingin memastikan bahwa acara itu akan menyenangkan Yehova. Jika mereka mencari tahu asal-usul kebiasaan dalam pernikahan, mereka bisa membuat keputusan yang bijak. Ada yang percaya bahwa beberapa kebiasaan pernikahan bisa membawa keberuntungan kepada pasangan. Misalnya, di beberapa daerah, orang-orang menebarkan beras atau benda lainnya ke pasangan pengantin. Mereka percaya bahwa ini bisa membantu pasangan memiliki anak, kebahagiaan, dan umur panjang, serta melindungi pasangan itu dari roh jahat. Tapi, orang Kristen ingin menghindari kebiasaan apapun yang berhubungan dengan agama palsu. 2 Korintus 6 ayat 14-18 mengatakan, "Jangan menjadi satu dengan orang yang tidak seiman, karena apakah ada persamaan antara kebenaran dan pelanggaran? Atau apa persamaannya terang dan kegelapan? Lalu, apakah Kristus dan setan bisa sejalan? Atau apakah orang yang beriman punya persamaan dengan yang tidak beriman? Apakah ada kaitan antara bait Allah dan berhala? Kita adalah bait dari Allah yang hidup, seperti yang Allah katakan, 'Aku akan tinggal bersama mereka dan berada di antara mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.' Jadi, keluarlah dari antara mereka, dan pisahkan diri kalian," kata Yehova, "dan jangan lagi menyentuh apa yang najis. Lalu aku akan menerima kalian, aku akan menjadi bapa kalian, dan kalian akan menjadi putra-putriku," kata Yehova yang Maha Kuasa. Paragraf 18. Pertanyaan. Prinsip Alkitab apa yang berlaku dalam pernikahan? Pasangan Kristen ingin agar pernikahan mereka menyenangkan dan terhormat serta bisa dinikmati para tamu. Para tamu dalam pernikahan Kristen tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak baik, cabul, atau tidak menghormati pasangan pengantin atau orang lain. Pernikahan Kristen tidak menonjolkan keinginan untuk memamerkan harta. 1 Yohanes 2 ayat 16. Jika saudara sedang merencanakan pernikahan, lakukan segala sesuatu agar itu menjadi kenangan yang indah. Catatan nomor 28. Acara pernikahan. Alkitab tidak membuat aturan khusus tentang acara pernikahan. Kebiasaan dan hukum di seluruh dunia tentang pernikahan berbeda-beda. Bagian yang paling penting dari pernikahan adalah ikrar yang diucapkan pasangan di hadapan Yehova. Banyak pasangan memilih agar keluarga dan teman dekat mereka hadir saat mereka berikrar dan agar seorang penatua memberikan khotbah berdasarkan Alkitab. Mereka bisa memutuskan apakah akan mengadakan pesta atau tidak, dan pesta seperti apa yang akan diadakan setelah mereka berikrar. Keputusan apapun yang dibuat pasangan, mereka perlu memastikan bahwa pernikahan mereka menghormati Yehova. Prinsip Alkitab bisa membantu mereka membuat keputusan yang bijak. Jika pasangan memutuskan untuk menyajikan minuman beralkohol saat pesta, mereka perlu memastikan bahwa pesta mereka diawasi dengan baik. Jika mereka memilih untuk mengadakan acara musik atau hiburan tertentu, mereka perlu memastikan bahwa itu menghormati Yehova. Pasangan Kristen perlu memperhatikan hubungan mereka dengan Allah dan dengan satu sama lain, bukan hanya hari pernikahan mereka. Untuk lebih banyak saran, lihat Menara Pengawal 15 Oktober 2006, halaman 18-31. Akhir catatan. Asal-usul bersulang. Paragraf 19 dan 20. Pertanyaan. Apa asal-usul bersulang? Sebuah kebiasaan umum di pernikahan dan acara lainnya adalah bersulang atau toast. Saat bersulang, seseorang mengangkat gelas lalu mengungkapkan harapannya dan yang lainnya ikut mengangkat gelas. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang bersulang?
Menurut International Handbook on Alcohol and Culture, bersulang mungkin berasal dari kebiasaan kafir zaman dulu, yaitu mempersembahkan minuman kudus kepada para dewa sebagai ganti permohonan berupa doa yang diringkas dengan kata-kata "semoga panjang umur" atau "sehat selalu". Pada zaman dulu, orang-orang mengangkat gelas mereka untuk meminta berkat dari para dewa. Tapi, Yehuwa tidak memberi berkat dengan cara itu. Kalian yang mengasihi Yehuwa, bencilah apa yang buruk. Paragraf 21. Pertanyaan. Perayaan seperti apa yang harus dihindari orang Kristen? Saat kita memutuskan apakah akan ikut dalam perayaan tertentu atau tidak, pikirkan tingkah laku yang terkait dengan perayaan itu. Misalnya, beberapa perayaan dan pawai diwarnai dengan tarian cabul, mabuk-mabukan, dan bahkan perbuatan cabul. Beberapa perayaan juga menonjolkan gaya hidup homoseksual atau nasionalisme. Jika kita ikut dalam perayaan seperti itu, apakah kita membenci apa yang Yehuwa benci? Paragraf 22. Pertanyaan. Sebelum mengikuti suatu perayaan, apa yang bisa dipikirkan oleh orang Kristen? Orang Kristen perlu berhati-hati dan menghindari perayaan apapun yang tidak menghormati Allah. Rasul Paulus menulis, "Tidak soal kalian makan atau minum atau melakukan apapun, lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah." 1 Korintus 10 ayat 31. Catatan nomor 29. Membuat keputusan yang bijak. Kita ingin membuat keputusan yang baik yang berdasarkan prinsip Alkitab. Misalnya, seorang Kristen diajak oleh pasangannya yang bukan saksi untuk makan bersama keluarga besar saat hari raya tertentu. Jika ini yang saudara alami, apa yang akan saudara lakukan? Jika hati nurani saudara mengizinkan saudara untuk pergi, saudara bisa menjelaskan kepada pasangan saudara bahwa jika ada kebiasaan kafir dalam acara makan-makan itu, saudara tidak akan ikut melakukannya. Saudara juga harus mempertimbangkan apakah orang lain akan tersandung jika saudara pergi ke acara itu. Atau, bos saudara mungkin memberikan bonus pada saat perayaan tertentu. Apakah saudara perlu menolaknya? Belum tentu. Keputusan saudara untuk menerimanya atau tidak kemungkinan bergantung pada bagaimana bos saudara memandang hal itu. Apakah dia menganggap bonus itu sebagai bagian dari perayaan atau hanya sekadar untuk menghargai pekerjaan saudara? Buatlah keputusan dengan memikirkan hal ini dan faktor lainnya. Dalam situasi lain, seseorang mungkin memberi saudara hadiah saat perayaan tertentu dan berkata, "Saya tahu kamu tidak merayakan perayaan ini, tapi saya mau memberi kamu hadiah ini." Mungkin orang tersebut hanya bersikap baik. Atau, apakah dia mungkin sedang menguji saudara atau menjebak saudara untuk merayakan perayaan ini? Setelah memikirkan hal ini, saudara bisa memutuskan apakah mau menerima hadiah itu atau tidak. Apapun keputusan kita, kita ingin punya hati nurani yang baik dan tetap setia kepada Yehuwa. Akhir catatan. Memang, tidak semua perayaan berkaitan dengan perbuatan cabul, agama palsu, atau nasionalisme. Jika suatu perayaan tidak melanggar prinsip Alkitab, kita sendirilah yang perlu memutuskan apakah akan ikut atau tidak. Kita juga perlu memikirkan pengaruh keputusan kita atas orang lain. Hormati Yehuwa dengan kata-kata dan tindakan kita. Paragraf 23 dan 24. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjelaskan keputusan kita tentang perayaan tertentu kepada keluarga yang bukan saksi? Kita mungkin sudah tidak ikut dalam perayaan yang tidak menghormati Yehuwa. Akibatnya, beberapa keluarga kita yang bukan saksi-saksi Yehuwa mungkin berpikir bahwa kita tidak senang dengan mereka atau tidak ingin berkumpul bersama mereka lagi. Mereka mungkin merasa bahwa saat yang paling cocok untuk berkumpul hanyalah pada hari-hari raya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan banyak hal untuk menunjukkan bahwa kita menyayangi mereka dan menganggap mereka penting. Kita bisa mengundang mereka untuk berkumpul pada hari-hari lain.
Jika keluarga kita ingin tahu mengapa kita tidak lagi ikut dalam perayaan tertentu, kita bisa menjelaskan alasannya dengan melihat informasi yang ada di publikasi kita dan jw.org. Jangan memberi kesan bahwa kita hanya ingin memenangkan perdebatan atau memaksa mereka untuk setuju dengan kita. Bantu mereka untuk mengerti bahwa kita sudah mempertimbangkan banyak hal dan memutuskan sendiri. Tetaplah tenang, dan kata-kata kita hendaknya selalu menyenangkan, seperti dibumbui dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Paragraf 25 dan 26. Pertanyaan: bagaimana orang tua bisa membantu anak-anak mencintai prinsip Yehuwa? Kita semua harus benar-benar mengerti alasan kita tidak ikut perayaan tertentu. Kita mau menyenangkan Yehuwa. Dan jika kita adalah orang tua, kita harus meluangkan waktu untuk membantu anak kita mengerti dan mencintai prinsip Alkitab. Jika mereka menyayangi Yehuwa, mereka juga akan ingin menyenangkan Dia. Yehuwa senang melihat kita melakukan segala sesuatu untuk menyembahnya dengan cara yang bersih dan benar. Tapi, ada banyak yang berpikir bahwa tidak mungkin seseorang bisa terus melakukan yang benar atau jujur dalam dunia yang penuh kebohongan ini. Apakah memang begitu? Kita akan membahas hal ini di bab berikutnya. Prinsip Alkitab. 1. Semua yang kita lakukan perlu menghormati Yehuwa. Tidak soal kalian makan atau minum atau melakukan apapun, lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik tentang perayaan tertentu? Amsal 15 ayat 15, Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13, Kisah 20 ayat 35, dan 2 Korintus 9 ayat 7. Yehuwa ingin agar kita menikmati kehidupan. Dia ingin kita berbaik hati dan bermurah hati setiap hari, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Keluaran 32 ayat 1-6 dan Wahyu 12 ayat 9. Tidak mudah untuk membuat keputusan yang benar. Setan ingin membuat kita sulit untuk menentukan mana yang benar dan yang salah. Yohanes 8 ayat 32 dan Ibrani 5 ayat 14. Cari tahu tentang asal-usul perayaan yang umum agar tahu pandangan Yehuwa terhadap perayaan itu. 2. Banyak perayaan berasal dari kekafiran. Kalian akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kalian. Yohanes 8 ayat 32. Apa asal-usul beberapa perayaan? 2 Korintus 6 ayat 14-18 dan 2 Yohanes 6 dan 7. Setelah kematian para rasul, guru-guru palsu mulai mengajarkan kebiasaan dan perayaan kafir ke dalam sidang dan menamai perayaan kafir itu agar terkesan Kristen. Banyak yang masih dirayakan sampai sekarang, seperti Paskah dan Halloween. Lukas 2 ayat 8-11. Di banyak tempat, Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Tapi, Yesus tidak lahir pada tanggal itu. Kejadian 40 ayat 20-22 dan Markus 6 ayat 21-29. Orang Kristen abad pertama tidak merayakan ulang tahun. Apa yang Alkitab katakan tentang ulang tahun bernada negatif? 3. Buatlah keputusan yang bijak tentang perayaan. Selalu pastikan hal apa yang menyenangkan Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Perayaan seperti apa yang harus dihindari orang Kristen? Saat membuat keputusan untuk perayaan tertentu, coba pikirkan. Yesaya 52 ayat 11, 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 6 ayat 14-18, dan Wahyu 18 ayat 4. Apakah asal-usulnya dari ajaran palsu? Atau bahkan berhubungan dengan roh-roh jahat? Yeremia 17 ayat 5-7, Kisah 10 ayat 25 dan 26, dan 1 Yohanes 5 ayat 21. Apakah itu memuja-puja manusia, sebuah organisasi, atau lambang negara? Kisah 10 ayat 34 dan 35, dan 17 ayat 26. Apakah itu mengunggulkan ras atau negara tertentu? Mazmur 97 ayat 10, 1 Korintus 2 ayat 12, Efesus 2 ayat 2, dan 1 Petrus 4 ayat 3.
Apakah itu menonjolkan pikiran dunia, seperti bermabuk-mabukan atau berbuat cabul? Roma 14 ayat 21. Jika saya ikut dalam perayaan ini, apakah hati nurani orang lain terganggu? Roma 12 ayat 1 dan 2, Kolose 4 ayat 6, dan 1 Petrus 3 ayat 15. Jika saya memilih untuk tidak ikut dalam perayaan ini, bagaimana saya menjelaskan alasannya kepada orang lain?